Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binati syifa wa sahha wa salama wal afiyah wal barakah wa sa'ala bin arain wa maghfirah lana wa li abaina wa li jami'i qaribina wa liman la haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وخاصة إلى الرحمن أنوان الأستاذ عبد الخير وصلى وقرأهم وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل rak'ataini. Masih tentang bab disunahkan kita tidur miring ke kanan sesudah sholat fajar atau sholat sunnatus subuh 2 rakaat ala janbil aiman sebelah kanan. Tapi Nabi tidurnya di rumah. Kalau mau tidur di masjid silakan aja, heboh nanti. Jadi Nabi tidurnya di rumah. Mengapa? Habis sholat sunnatul fajri rebaan dulu, tidur sebelah kanan. Mungkin saja malamnya dia masih ngantuk, sebab tahajud, sebab baca Quran, berzikir. Nah jadi istirahat dulu dah, begitu ya. Itu Nabi. Kalau kita bisa keterusan nanti ya. Jadi lihat keadaan ya. Kalau memang kita masih letih, nggak apa-apa istirahat dulu ya. Nanti baru sholat subuh atau kita ngantuk ya. Nah, kita rebaan dulu. Tapi jangan sampai tidur. Kalau Rasulullah SAW tidur terus bangun langsung sholat. Mengapa? Karena kata Nabi, yang tidur mataku, hatiku tetap melek. Makanya Nabi enggak wudu lagi. Tapi kalau kita tidur semuanya mati, ya. Matanya mati, hatinya mati. Jadi lain ya. Rasulullah tidur matanya doang, tapi hatinya sadar. Baik. Selanjutnya wa an Aisyah. Dari istri Nabi Aisyah qalat, dia berkata. Jadi Aisyah ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Mengapa? Karena istri Nabi. Ya. Aisyah melihat sehari-hari bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah Aisyah cerita itu kepada para sahabat.
ceritanya itu menjadi riwayat. Ya. Makanya Aisyah banyak meriwayatkan hadis, diantaranya ini. Apa kata Aisyah? Kanan Nabiyu yusolli, dan Rasulullah sholat fima baina ayyafrugha min sholatil isya'i ilal fajri, antara selesai sholat isya sampai masuk sholat subuh, di tengah-tengahnya itu Nabi sholat 11 rakaatan, 11 rakaat. Setelah sholat isya terus kan kosong tuh sampai sholat subuh. Nah, masa kosongnya itu Rasulullah gunakan untuk sholat 11 rakaat. Kalau kita namanya sholat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah, bagi Nabi sholat tahajud itu hukumnya wajib. Tapi bagi umatnya sunnah. Ya, yang bisa sholat tahajud silakan, yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi Rasulullah sholat antara selesai isya dan subuh 11 rakaat. Ya. Bacaannya panjang. Bahkan dalam riwayat sampai Rasulullah kakinya bengkak. Ya. Sholat tahajud sampai kakinya bengkak karena bacaannya panjang. Jadi kalau kita sholat sendiri, maka bacalah Al-Quran sepanjang-panjangnya. Tapi kalau kita menjadi imam, maka jangan panjang-panjang. Ya. Sedang aja lah. Mengapa? Karena kata Nabi, di belakang kamu, yaitu makmum, ya, atau makmumin, itu ada yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya hajat, kebutuhan, ada yang mau pergi kemana begitu. Maka sholatlah sekedarnya aja, sedanglah, ya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan yang pertengahan. Di dalam ibadah begitu juga, jangan berlebihan, ya. Tapi kalau kamu sholat sendirian, terserah kamu dah. Ya. Rakaat pertama Yasin umpamanya, ya, terserah. Tapi kalau jadi imam jangan. Ya. Rakaat pertama Yasin, makmumnya bubar nanti. Ya. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi. Ya. Mu'adz itu, ya, ada laporan katanya ya Rasulullah, Mu'adz itu kalau jadi imam panjang. Maka Nabi panggil Mu'adz sini. Afatanun anta ya Mu'adz. Kalau bahasa kita, apa kamu mau menimbulkan fitnah ya Mu'adz? Ya, kalau kamu jadi imam jangan panjang-panjang. Tapi kalau kamu sholat sendiri, silahkan semau kamu. Itu sunnah tuh, itu perintah Nabi. Ya. Jangan waktu jadi imam ayatnya panjang-panjang, giliran dia sholat sendiri ayatnya pendek-pendek. Ya. Nah, jadi supaya kita hati-hati. Ya, mengapa? Karena makmum itu kan nggak semuanya orang yang kuat kan, kecuali makmumnya mahsur, artinya seturuan doang. Nah, dan dia mau. Kalau imam bacaannya panjang, nah, itu panjangin, cakep nggak tuh? Tapi kalau makmum nggak mau, ikutin makmum. Yaitu jangan panjang-panjang. Mengapa? Karena kalau makmumnya nggak redo, bisa nggak ente jadi imam? Kalau makmum nggak redo, nggak ada makmum jadi imam nggak jadi. Jadi hormati ini adab. Ya, jangan mengatakan bukan imam, gue mau seenaknya aja. Nggak bisa. Ada caranya, ada adabnya. Ya, supaya imamnya itu yang disukai oleh makmum dan makmum mencintai imam dan imam mencintai makmum. Itu imam yang paling afdal itu. Ya. Makmumnya sayang kepada imam, imamnya sayang kepada makmum. Tapi kalau imamnya kejam, dibaca ayat yang panjang-panjang, makmumnya nggak kuat. Ya.
pada gerutu, akhirnya nggak khusyuk. Bacaannya panjang, pikirannya jadi kemana-mana. Kalau di zaman Nabi baca itu 100 ayat umpamanya, ya, 50 ayat. Ya. Padahal andai kata Nabi baca lebih dari itu juga makmumnya senang, ya kan? Nah, Rasulullah jadi imam. Ya. Tapi tetap Rasulullah mengatakan kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Lihat khutbahnya, ya, Nabi mengatakan tanda seseorang alim khutbahnya lebih pendek dari sholatnya. Artinya sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Nah, sholatnya panjang itu bacaannya kan rakaat pertama sabihis, rakaat kedua hal atahya. Khutbahnya lebih pendek dari itu. Itu Rasulullah SAW. Tapi kalau kita nggak bisa begitu, ya. Karena Rasulullah memang memiliki jawami'ul kalim. Omongan Rasulullah itu ringkas padat. Tapi kalau kita nggak bisa ringkas padat, ya. Kita lebih mampu berbicara 2 jam daripada 10 menit. Mana lebih susah? 10 menit atau 2 jam? Ya? 2 jam, 10 menit susah, harus rapi, bersih, ya, ringkas, padat. Tapi kalau 2 jam enak. Ya. Nah, jadi untuk menjadi khatib biasakan supaya jangan lama-lama. Ya. Biasanya di kampung kita 20 menit lah, ya. Itu juga udah lama banget, ya. Karena ada rukun-rukunnya kan. Nah, tapi kalau terlalu lama, makmumnya, jamaahnya nggak kuat. Mengapa? Karena ada yang datang jam 11, ya. Bahkan ada yang datang setengah 11. Apalagi udaranya panas. Biasanya memang kalau kita lihat di atas mimbar itu jamaah pada merem semuanya, ya. Ya. Biasanya gitu, ya, yang kita lihat di mimbar, wah pada nunduk semuanya itu, ya. Tapi giliran barakallahu li wa lakum, wah pada bangunlah gitu, pada apal itu, ya. Nah, jadi pengalaman seperti itu tuh kita ambil. Oh iya, kalau gitu jangan lama-lama dah, begitu, ya. Jadi begitulah kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW sholat antara Isya sampai subuh, di tengah-tengahnya itu 11 rakaat. Jadi kalau kita mau tahajud silakan aja 11 rakaat. Nah, terus ditutup, ya. Ditutupnya dengan witir. Witir 1 rakaat, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yusallimu baina kulli raka'ataini. Dan setiap 2 rakaat Rasulullah salam. Artinya sholatnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, ada juga yang 4 rakaat salam. 1000 rakaat 1 salam juga boleh. Asal ingat aja, ya. Ya. Tapi yang bagusnya 2 rakaat salam, kayak sholat tarawih dah begitu. Mengapa? Karena kalau kita capek, kita tinggal istirahat. Tapi kalau 1000 rakaat 1 salam, pas kita capek, istirahatnya gimana? Orang dah niatnya 1 salam, ya. Jadi repot. Udah gitu ngitungnya bagaimana 1000 rakaat? Udah kacau lah, ya. Nah, jadi yang bagusnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enak kan? Nah, setelah 2 rakaat salam kita pengen terusin lagi. Salat lagi, 2 rakaat salam lagi. Masih kuat, bangun lagi begitu. Tapi kalau kita niat umpamanya 6 rakaat 1 salam umpamanya. Boleh. Tapi pas giliran 4 rakaat udah capek. Nah, bagaimana? Mau di stopin? Udah niatnya 6 rakaat. Jadi itu sunnah Nabi itu, ya, 2 rakaat salam. Wa yutiru biwahidatin. Dan Rasulullah witir 1 rakaat. Karena witir kan ganjil, ya. Nah, kalau di kita kalau sholat tarawih witirnya 1 rakaat itu membaca kulhu dan muawwadzatain, ya.
Tapi kalau mazhab Ahmad bin Hambal membaca kulhu saja. Ya. Satu kali kulhu langsung ruku. Kalau di kita kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru ruku dah. Ya. Jadi Nabi sholat witirnya 1 rakaat. Sesudah 11 rakaat ditutup dengan witir. Ya. Bagaimana kalau kita sholat witir kayak sholat tarawih? Ya, kita udah witir kan? Nah nanti umpamanya kita tidur atau jam 2 malam, jam 3 kita mau sholat tahajud. Apakah boleh? Boleh. Meskipun kita sudah witir. Nah kan kata orang kan witir penutup. Iya penutup. Tapi bukan berarti sholat ditutup. Ya. Jadi kalau kita sudah witir, terus kita mau sholat tambahan, sholat tahajud umpamanya, atau qiyamul lail umpamanya, boleh, tapi tidak witir lagi. Witir itu hanya 1 kali saja. Umpamanya sholat tarawih kan, terus witir kan. Nah nanti malamnya kita mau tahajud, silakan, nggak apa-apa boleh. Tapi tidak usah witir lagi. Kadang-kadang ada juga orang yang pas giliran witir pulang, ada nggak ada? Ya? Pas sholat tarawih, pas giliran witir pulang. Udah sholatnya paling depan lagi. Ya. Jadi kalau memang nanti sholat tarawih ini, kalau kita panjang umur, kalau memang dia pas witir mau pulang, sholatnya di belakang aja. Jadi nggak mengganggu orang. Ya. Sholatnya paling depan. Pas witir dibangun, ya, kosong di depan kan. Ya. Sholat aja di belakang. Ntar pas giliran witir pulanglah diam-diam. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau sholat witir nggak apa-apa, meskipun nanti mau sholat lagi. Daripada kita pulang nggak sholat witir kan, tahu-tahu malamnya ketiduran, nggak witir nggak apa-apa semuanya. Nah witir aja dulu, ya bersama jamaah bagus. Usahakan kalau sholat tarawih sampai selesai bersama imam. Jangan pakai pulang-pulang, ya. Pulangnya apa-ngapain juga. Ya. Di samping rumahnya kalau kita selesai witir, ya. Mau ngapain? Mau jadi jagoan. Mau supaya dikatakan, tuh orang mau sholat tahajud tuh ntar malam itu. Ya. Jadi ente sholat witir aja dulu. Ntar kalau malam mau tahajud, tahajud. Begitu. Karena banyak kan. Masih ada nggak yang begitu? Ya. Nanti dah kalau kita panjang umur, tak terawih. Nanti di sini. Pas giliran witir. Ada aja yang pulang gitu, ya. Mending yang pulang kakek anak muda pulang, ya. Mau ngapain tuh? Paling mau ngerokok kali itu. Ya. Jadi sholat aja witir 1 rakaat doang, 1 rakaat doang. Ya. Witir 1 rakaat, biasanya kita 3 rakaat kan, 2 rakaat salam terus 1 rakaat. Oh sebentar, ya, pulang lah, enak kan? Ya. Nah nanti andai kata malam kita mau tahajud, tahajud. Andai kata enggak ya kagak apa-apa begitu ya. Baik. Fa idza sakatal muadzinu min shalatil fajri, ketika muadzin telah selesai dari azan salat fajar ya. Kalau di Saudi atau di Jordan salat subuh itu azannya ada 2 kali. Di Saudi ada itu, ada 2 kali azan. Di Jordan juga, ya saya pernah di Jordan, itu 2 kali azannya. Ya. Nah, waktu saya pertama datang tuh dari Syria, tinggal di asrama dekat masjid. Ya. Baru pertama tuh malam nginep, nggak tahu, pas azan kita bangun aja lah. Ya. Nah, bangun masuk karena masjidnya dekat, masjid masih tutup. Nah, kok azan nggak ada orang sih? Oh nggak taunya azan pertama, masih lama, ntar azan keduanya pas subuh gitu. Akhirnya kita pulang lagi dari ke asrama, kita tanya teman-teman, saya mau ke masjid, kok nggak ada orang sih? Kata teman-teman, itu azan pertama, azan keduanya ntar masih lama, masih 3 jam lagi. Ya udah tidur lagi, itu ya. Nah kalau di kita nggak ada begitu, ya. Oleh karena nggak ada, jangan dibikin. Masih taubat besok bikin azan pertama subuh jam 2
geger orang, sebuah bisa jadi fitnah begitu ya. Jadi jangan, kecuali ada kesepakatan kita bakal bikin azan 2 kali, azan subuh begitu ya. Tapi kalau nggak ada jangan ya, muazin nih ya, ingat ya jangan ya, ntar paham dari sini besok diinisiatif azan jam 2 malam di azan ya. Di seorang ramai nanti ya. Jadi yang biasa aja lah kita ya. Nah, jadi ketika muazin sudah selesai azan untuk salat fajar, wa tabayyana lahul fajru, dan telah jelas masuk waktu fajar, masuk subuh, wa ja'al muadzinu, kemudian muadzin datang, qama faraka raqataini khafifatain. Setelah azan subuh, Rasulullah salat 2 rakaat khafifatain. Khafifatain itu maksudnya salatnya pendek lah, ya, ringan ya. Itu namanya salat sunnatul fajri ya, atau sunnatus subhi, yang kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia beserta isinya, yaitu 2 rakaat salat sunnatul fajri. Di mana tempat salatnya? Sesudah azan subuh, sebelum sholat subuh, tengah-tengahnya itu namanya sunnatul fajri. Ya, nah kita alhamdulillah ini yang udah masuk masjid semuanya bisa melaksanakannya. Ya. Nah, sunnatul fajri itu lebih bagus dari dunia beserta isinya, kata Rasulullah SAW. Rasulullah membacanya ringan, khafif, begitu. Ya. Nah kalau kita disunahkan membaca qul ya dan qul hu. Tsumma taja'a ala syiqqihil aiman. Sesudah sholat sunnatul fajri 2 rakaat, Rasulullah tidur sebelah kanan. Ya, syiqqatul aiman di sini. Hatta ya'tiyahul mu'adzinu lil iqamati. Sampai datang mu'adzin untuk qomat. Nanti dibilangin Rasulullah sholat, Rasulullah bangun dah tuh, qomat dah ya. Karena rumahnya kan di samping masjid dempet ya. Nah, jadi dikasih tahu Rasulullah sholat. Nah, Rasulullah bangun dah tuh dari tidurnya untuk melaksanakan sholat ya. Langsung qomat dah tuh ya. Baik, rawahu Muslimun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum raq'atain al-fajri. Asalnya raq'ataini asalnya. Karena dia mudhaf, maka nunnya dibuang menjadi raq'atain al-fajri. Barang siapa yang salat ya, 2 rakaat sunnatul fajri falyattaji' ala yaminihi, kata Nabi. Hendaklah dia tidur di atas sebelah kanannya. Maksudnya tidur miring sebelah kanan ya. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, di kita biasanya tuh kalau orang yang sholatnya di rumah ya. Nah, pas qomat dia ke masjid. Tapi kalau yang tidur di masjid jarang. Ada nggak di masjid-masjid, pernah lihat nggak? Sunnatul fajri pada sholat, pada tidur miring, ada nggak? Nggak ada. Kalau di Pelak soal itu Ustaz Salman, ya. Ustaz Salman tidur miring. Ya. Tapi kalau di kita nggak biasa begitu. Ya. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa kita tidur miring, istirahat. Tapi jangan keterusan. Ya. Kalau nggak kuat, mendingan nggak usah lah. Ya. Daripada tidur langsung keterusan, subuhnya hilang malah ya, bangun udah jam 7 ya. Nah, jadi kalau Rasulullah dia biasa ya, Rasulullah ya, tidurnya mata doang ya, hatinya melihat. Itu tentang sunnatul fajri dan sesudahnya tidur miring sebelah kanan. Memang di dalam hadis Nabi yang paling bagus sunnahnya tidur miring sebelah kanan. Ya, pakai tangan begitu ya. Itu bagus katanya dalam kesehatan. Tapi ada juga yang mengatakan tidur miring sebelah kiri. Lihat keadaan.
Kalau sebelah kanannya kita sakit nggak bisa, ya sebelah kiri, gitu ya. Habis umpamanya sakit pinggangnya, ya nggak bisa, bagaimana? Ya, dia mau ke kanan juga malah jadi makin sakit, ya. Jadi boleh ke kiri. Jadi begitulah dalam ajaran Islam mudah. Jangan kita persulit. Ya. Habis subuh nggak ada sholat sunat. Ya. Nanti ada ini. Nah, sholat sunat saja tidak ada habis subuh. Kecuali ada sebab. Sebabnya umpamanya qadha subuh. Sebabnya tahiyatul masjid. Sebabnya ada sholat jenazah. Ada sebab. Boleh. Tapi kalau nggak ada sebab, ya sengaja habis sholat subuh terus sholat sunat nggak boleh. Tidur habis subuh nggak boleh. Habis subuh nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia tugas malam, satpam umpamanya, atau dia ada urusan lah, ngurusin orang sakit umpamanya, dia belum tidur, terus habis subuh dia ngantuk, boleh tidur. Ya. Habis bagaimana? Yang nggak boleh itu menjadi kebiasaan. Tapi kalau memang dia ngurusin orang sakit umpamanya kan dari semalam belum tidur, nah terus dia sholat subuh udah kagak kuat, habis sholat subuh nggak kuat, saking ngantuknya, boleh tidur. Itu ada pendapat begitu. Itu yang kita pakai. Jangan yang susah-susah. Ya. Kata Nabi nggak boleh. Ya nggak boleh. Ada kekecualiannya. Dia bekerja malam sebagai satpam, ya, dia belum tidur sepanjang malam. Nah, terus habis sholat subuh dia nggak kuat. Ya, kalau diterusin bisa pingsan, boleh tidur di Gontor. Ya, waktu saya di pesantren Gontor, itu kalau kita jadi bulis malam, ya, bulis malam itu jaga di perbatasan Gontor, karena pesantren Gontor jalanannya umum ada itu, ya, jadi di ujung-ujung kita jaga. Zaman saya dulu pakai petromak, ya, berempat, berenam, ada tugasnya bergilir. Ya, nanti dapat bagian berapa bulan sekali dapat tuh. Ya. Nah kita yang umpamanya ditaruh di pojok, nggak boleh tidur, karena malam itu nanti ada pengurusnya yang keliling. Kalau ada yang tidur, petromaknya diambil. Ya. Nah kita ngendusin gelap, nah besoknya dibotakin kita. Ya. Kenapa? Karena jaga malam pada tidur, jadi nggak boleh tidur. Kalau mau tidur gantian, satu tidur, satu melek gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak kuat, nah kita masih anak muda, udah jaga begitu semuanya ketiduran semua. Pas datang pengurus dia ambil petromak kita, pas kita ngelusin udah gelap, wah botak besok pagi itu. Ya. Nah jadi kalau kita begadang tuh, nah nanti ada kemudahan untuk tidak masuk sekolah, ya, sampai jam 9 pagi. Nanti jam 10-nya boleh datang masuk sekolah. Jadi dari mulai habis subuh sampai jam 9 pagi itu kita istirahat dah, kita tidur. Nah, nanti jam 10 pagi baru masuk sekolah. Ada keringanan bagi yang bulis malam. Ya, karena apa? Karena dia semalamnya kagak tidur, begitu, ya. Termasuk juga ada sholat jenazah subuh. Mazhab kita boleh, ada sebabnya, ya. Habis asar, tidak ada sholat sunat habis asar. Ntar ada ini kita baca. Tapi kalau ada sebabnya, yaitu sholat jenazah umpamanya, mazhab kita ini ulama kita mengatakan boleh sholat jenazah habis sholat asar. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak boleh habis sholat asar sholat jenazah. Maka dia ngakalinnya sholat jenazah dulu baru sholat asar. Habis dia berpegang teguh begitu, kagak ada sholat jenazah habis sholat asar. Nah undangannya habis sholat asar. Nah, ketika jamaah pada sholat asar, dia duduk aja di belakang, ya. Dia nggak sholat asar. Nah nanti setelah sholat jenazah baru sholat asar. Karena dia bilang nggak ada sholat habis sholat asar sholat jenazah. Nah jadi dia nggak sholat asar dulu datang. Ya.
Baru setelah sholat jenazah dia sholat asar. Kalau kita sholat asar dulu, habis itu sholat jenazah boleh. Karena apa? Karena ada sebabnya, ya. Jadi yang namanya fikih itu semua isinya perbedaan. Ya, perbedaan semua buku fikih, semua isinya perbedaan. Di dalam satu mazhab Syafi'i saja perbedaan. Apalagi ke mazhab Abu Hanifah, ke mazhab Imam Malik, ke mazhab Imam Ahmad. Terjadi perbedaan yang jauh sekali. Nah, oleh karena itu kita ambil yang kita mampu aja, yang ringan-ringan. Karena Rasulullah SAW kalau ada dua perkara, Rasulullah ambil yang paling mudah. Ya. Jadi jangan yang ambil yang sulit. Kalau yang sulit nanti kita nggak bisa. Akhirnya kita nggak melaksanakannya. Ambil yang kita bisa, begitu. Nanti semakin kuat baru ambil yang susah-susah. Jadi dilatih dulu dari yang ringan. Nah, kemudian yang tinggian dikit sampai yang paling berat. Tapi kalau model begini sih, yang ringan-ringan aja dah. Ya. Yang berat-berat dikapok ibadah lagi. Ya. Nah, kalau ulama-ulama itu dia udah latih, udah kuat, udah puluhan tahun dia latih. Kayak hadir di majelis taklim nih begini, ini yang ngaji ini udah puluhan tahun. Ustaz Nurdin, ya, saya hampir setahun nggak melihat dia. Ini baru melihat di girang banget rasanya. Alhamdulillah. Memang seminggu lalu tuh di hati saya terdetik, Ustaz Nurdin mana ya? Alhamdulillah saya kaget mah, dia datang. Ya, alhamdulillah. Dari dulu dia datang. Dari masih ada Ustaz Haji Abdul Rahim ya. Ustaz Abdul Rahim tuh yang paling tua itu. Ya, Ustaz Abdul Rahim ya. Ya. Nah, dia udah ikut dampingin tuh ya. Jadi udah kalau bahasa kita udah kapalan ngajinya lah ya. Jadi biar hujan juga pada datang, Pak Mamun pada datang aja ya. Itu yang ngaji itu yang udah lama. Maka biar hujan juga dia datang. Ya. Saya Senin pertama tuh kemarin giliran ngajar di Masjid Al-Ittihad Pelak. Hujan. Akhirnya saya nggak datang. Nggak tahu di sono jamaah pada datang. Tahunya dari mana? 6:30 pengurusnya datang. Ustaz Haji Bukhari Makmun datang bawain pisang kasih amplop. Ustaz nggak datang, hujan. Emang ada yang datang? Banyak yang datang. Wah, aneh kagak tahu. Kalau aneh tahu aneh datang. Aneh WhatsApp dia, kagak dibalas katanya HP ini kagak bawa. Kalau dia balas tuh aneh datang juga lah pakai jaket lah. Karena aneh pikir anginnya besar. Jadi kalau aneh datang juga aneh pikir pada nggak datang lah. Ya udah aneh diam aja lah. Nggak taunya pada datang. Gitu. Ya makanya hujan nggak hujan kalau udah biasa ngaji tetap datang pakai payung. Ya. Tapi kalau yang baru pertama ngaji, hujan, girang banget. Alhamdulillah hujan. Lain kan? Lain. Nah, mengapa? Dia belum terbiasa. Riyadhahnya, latihannya belum terbiasa. Nah, kalau udah terbiasa model begini, kapan aja dia ngaji. Karena udah tabiatnya, udah menjadi sajiyah. Udah menjadi akhlaknya. Menjadi kebiasaan. Subuh pagi, dia diam di rumah juga nggak enak. Karena ada pengajian di At-Taubah Kamis pagi begitu ya. Tapi kalau yang masih baru ya masih anget-angetan dah ya. Lagi enak pikirannya ngaji, kagak enak kagak ngaji gitu. Cukup dah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفيه نعمه وكفى ومسعينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.